Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran ini berjudul Makanan dan Penyembelihan. Ditunjukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran fikih yang diampu oleh Bapak dosen Fathul Ihsani. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Husnul Nur Azizah, Alfian Mubarak, dan Siska Adinafia. Pembahasan kami terdiri dari pengertian makanan, dasar hukum makanan, makanan yang halal dan makanan yang haram, pengertian penyembelihan, dasar hukum penyembelihan, binatang darat dan binatang laut, serta hukum penyembelihannya, tata cara menyembelih dan berburu binatang, yang terakhir yaitu sertifikat halal makanan Indonesia. Nah, itu tadi pembahasan dari kami. Langsung saja untuk materi yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian makanan, dasar hukum makanan, makanan yang halal, dan makanan yang haram. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu pengertian makanan. Makanan menurut bahasa adalah terjemahan dari kata to'am, bentuk tunggal kata at'imah. Dalam bahasa Indonesia berarti segala sesuatu yang dibolehkan dimakan, seperti panganan, lauk pauk, kue-kue. Sedangkan pengertian menurut istilah, apa saja yang dimakan oleh manusia atau disantap, baik berupa pangan maupun yang lainnya. Makanan merupakan sumber protein yang berguna bagi manusia. Yang berasal dari hewan disebut protein hewani, yang berasal dari tumbuhan disebut dengan protein nabati. Semuanya merupakan karunia Allah yang diberikan kepada manusia. Oleh karena itu, Islam tidak melarang baik laki-laki maupun perempuan untuk menikmati kehidupan dunia seperti makanan dan minuman yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Materi yang selanjutnya yaitu tentang dasar hukum makanan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 5, yang artinya makanan atau sembilan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Maksud ayat di atas adalah bahwa kita sebagai umat muslim hendaknya kita mengonsumsi segala sesuatu yang diperbolehkan menurut ketentuan agama Islam. Makanan orang-orang yang diberi Alkitab maksudnya adalah makanan yang biasa dikonsumsi oleh bangsa Arab. Jika mereka mengkonsumsinya, berarti hukumnya adalah halal. Sebaliknya, jika mereka tidak terbiasa mengkonsumsinya, haram hukumnya untuk kita makan. Materi yang selanjutnya yaitu makanan yang halal dan makanan yang haram. Makanan yang hukumnya halal adalah makanan yang dimiliki sepenuhnya oleh seseorang dan bukan milik orang lain, kecuali makanan tersebut memang sudah jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau diharamkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian dapat diartikan suatu makanan dihukumi haram apabila makanan tersebut tidak jelas kepemilikannya. Dalam hal makanan ada pengertian yang dapat dikategorikan kehalalannya, yaitu halal dalam mendapatkannya dan halal dalam zatnya. Halal dalam mendapatkannya maksudnya adalah benar-benar dalam memperolehnya, tidak dengan cara yang haram dan cara yang batil. Jadi makanan pada dasar zatnya halal, namun cara memperolehnya itu dengan jalan haram, seperti hasil riba, mencuri, menipu, hasil judi, hasil korupsi, dan perbuatan haram lainnya, maka secara otomatis status makan tersebut menjadi makanan haram. Dalam Al-Quran, makanan yang diharamkan ada dasarnya termuat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 173. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa makanan yang haram diantaranya yang pertama bangkai. Yang termasuk kategori bangkai adalah hewan yang mati dengan tidak disembelih, termasuk di dalamnya yang tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk, dan diterkam oleh hewan buas, kecuali sempat kita menyembelihnya. Hanya bangkai ikan dan belalang saja yang boleh kita makan. Yang kedua yaitu darah, sering pula diistilahkan dengan darah mengalir. Maksudnya darah yang keluar pada waktu penyembelihan. Sedangkan darah yang tersisa setelah penyembelihan yang ada pada daging setelah dibersihkan itu diperbolehkan.
Dua macam darah yang diperbolehkan yaitu jantung dan limpa. Yang ketiga yaitu babi. Apapun yang berasal dari babi hukumnya haram, baik darahnya, dagingnya maupun tulangnya. Yang keempat yaitu binatang yang ketika disembelih menyebut selain nama Allah. Yang terakhir yaitu sedangkan minuman yang diharamkan adalah segala bentuk khamr atau minuman yang beralkohol itu diharamkan. Nah, sekian materi dari saya. Apakah ada yang ditanyakan? Tadi yang bertanya Mas Agus ya, pertanyaan begini, apakah MUI itu selalu mengecek suatu produk agar dapat diketahui halal haramnya produk tersebut? Jawabannya ya, MUI itu selalu mengeceknya lewat laboratorium di produksi tersebut. Nah, di situ mengecek apakah terdapat zat yang haram sehingga tidak bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, itu tadi presentasi dari saya. Bila ada salah kata maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati anak-anak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, masih pada semangat kan untuk belajar pagi hari ini? Masih semangat dong, kan masih pagi. Nah, kali ini saya akan membahas materi tentang penyembelihan. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang penyembelihan ini, kita akan mereview materi sebelumnya yang disampaikan oleh Bapak Alfian. Ada yang masih ingat nggak? Materi yang disampaikan oleh Bapak Alfian itu apa sih? Iya, tentang makanan. Jadi, apa sih pengertian makanan itu menurut istilah? Ya, makanan itu menurut istilah yaitu apa saja yang dimakan oleh manusia atau disantap, baik berupa pangan maupun yang lain. Jadi, selain pangan itu tidak bisa dimakan ya. Nah, terus dasar hukumnya pada Quran surat apa? Iya, Quran surat Al-Maidah ayat 5. Nah, masih ingat ya? Pinter-pinter semua ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi penyembelihan. Jadi, apa sih itu penyembelihan? Jadi, penyembelihan itu merupakan suatu media yang diberlakukan oleh syara bagi siapa? Ya, bagi umat Islam dalam memperoleh kehalalan suatu binatang untuk dimakan. Nah, penyembelihan di sini ada 3, yaitu yang pertama an-nahar, yang kedua al-zab, yang ketiga al-akhir. Jadi kita bahas satu persatu ya dari 3 cara penyembelihan ini tadi. Yang pertama yaitu an-nahar. An-nahar ini merupakan cara penyembelihan dengan cara menusuk unta pada lehernya. Tepatnya itu lebih tepatnya itu di al-wada, cekungan atau lekukan antara pangkal tenggorokan dan dada unta. Jadi lekukannya unta itu loh yang terus punuk itu. Nah, di situ. Terus yang kedua yaitu al-zab. Al-zab ini merupakan cara penyembelihan dengan memutus urat-urat di leher hewan, seperti urat pernapasan, urat nadi, dan urat pencernaan. Nah, ini biasanya digunakan untuk menyembelih ayam, kambing, sapi, maupun domba. Dan yang terakhir yaitu al-akhir. Nah, al-akhir ini apa sih? Al-akhir ini merupakan cara penyembelihan selain dari 2 cara di atas tadi, yaitu an-nahar dan al-zab. Jadi an-nahar ini merupakan cara penyembelihan dengan cara menusuk atau melukai bagian mana saja dari tubuh hewan yang dapat mematikan. Nah, ini biasanya digunakan pada hewan-hewan liar. Biasanya kalau pemburu-pemburu itu ya, seperti ditembak atau memakai tombak untuk menusuk binatang. Nah, dasar hukum penyembelihan itu terdapat pada Quran surat Al-Maidah ayat 3.
Mungkin dari materi yang saya jelaskan tadi ada yang belum paham atau ada yang mau bertanya, silahkan. Ya Mas Alwi, silahkan. Ya, jadi pertanyaannya, apa hukum memakan daging hewan buruan yang ditembak? Nah, jadi kalau menurut saya ya Mas ini, selagi hewan itu yang ditembak itu halal, ya enggak masalah. Soalnya kan tadi juga ada tata cara tata cara atau media penyembelihan itu kan ada yang al-akhir, yaitu menusuk atau melukai bagian tubuh hewan, entah itu tepat di jantungnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian sebelum kita membunuh itu ya didahului dengan niat dan membaca basmalah. Nah, kalau misalkan udah mendesak nih, misalkan di hutan nggak ada makanan sama sekali, terus adanya cuma babi hutan, ya itu tadi kita niatkan dan baca bismillah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila kurang berkenan, saya mohon maaf. Nah, dan itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Husnul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak, masih semangat semuanya? Alhamdulillah. Nah, sebelum Ibu melanjutkan materi, Ibu akan bertanya, apa materi yang sudah disampaikan oleh Bu Nafi? Nah, benar, pengertian penyembelihan dan dasar-dasar penyembelihan. Nah, selanjutnya Ibu akan melanjutkan materi yang pertama, yakni binatang darat dan binatang air serta hukum penyembelihannya. Nah, yang pertama yakni binatang darat. Seperti namanya, binatang darat berarti binatang yang hidup di darat. Nah, binatang yang hidup di darat itu ada yang halal dan ada yang tidak. Dalam firman Allah Quran Surah Al-Maidah ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim, Uhillat lakum bahimatul an'am, yang artinya dihalalkan bagimu binatang ternak. Jadi diantaranya yakni sapi, kerbau, kambing itu boleh dimakan. Kemudian yang kedua yakni binatang air. Binatang air berarti binatang yang hidup di air. Nah, segala binatang yang hidup di air, baik ikan maupun bukan, baik yang mati karena disembelih ataupun sudah menjadi bangkai, itu halal dimakan. Kemudian yang ketiga yakni binatang darat dan air. Jadi binatang yang hidup di dua alam. Contohnya yakni katak, buaya gitu. Nah, itu haram dimakan. Kemudian yang selanjutnya yakni binatang yang diharamkan berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Yang pertama yakni babi. Nah, dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 3, yang artinya diharamkan bagimu, yakni yang pertama bangkai, yang kedua darah, yang ketiga daging babi, yang keempat daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang kelima yang tercekik, yang keenam yang dipukul, yang ketujuh yang jatuh, yang kedelapan yang ditanduk, dan yang terakhir diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Jadi dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 3 sudah disebutkan berbagai macam binatang yang haram dimakan. Kemudian yang selanjutnya ada anjing. Terus yang ketiga itu sudah disebutkan dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 3 tadi. Yang keempat binatang yang disuruh untuk dibunuh di Mekah atau Madinah. Jadi hewan ular, gagak, tikus, anjing, galak, dan burung elang itu adalah binatang yang disuruh untuk dibunuh. Jadi itu haram untuk dimakan. Kemudian yang kelima, binatang yang dilarang untuk dibunuh seperti semut, tawon, burung hudhud, dan burung surati. Kemudian yang keenam, binatang yang hidup di darat dan di air. Jadi binatang yang hidup di dua alam itu tidak boleh dimakan. Kemudian yang terakhir, binatang buas yang bertaring dan burung yang berkuku mencengkeram. Jadi hewan-hewan tadi haram untuk dimakan. Kemudian yakni yang selanjutnya adalah tata cara menyembelih binatang. Jadi cara menyembelih binatang yang pertama yakni menghadapkan hewan sembelihan ke arah kiblat. Jadi hewannya diarahkan ke arah kiblat. Kemudian yang kedua, berbuat baik atau ihsan dalam menyembelih. Jadi kita harus memperlakukan baik kepada hewan, tidak boleh seenak-enaknya, semena-mena.
Kemudian yang ketiga, orang yang akan menyembelih dianjurkan untuk berbuat baik pada hewan sembelihannya. Di antaranya, yang pertama menajamkan pisau atau alat penyembelihan, yang kedua menjauhkan dari pandangan hewan sesembelihan ketika menajamkan pisau, jadi agar tidak membuat hewan takut. Kemudian yang ketiga, mengiring hewan sesembelihan menuju tempat penyembelihan dengan baik. Jadi kalau hewannya tidak meronta-ronta atau melawan, itu kita kirim dengan baik-baik. Kemudian yang keempat, membaringkan hewan yang akan disembelih. Jadi alangkah baik jika kita menyembelih hewan itu dengan dibaringkan. Selanjutnya yakni berburu binatang. Dasar hukum berburu binatang yakni boleh dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza halaltum fastadu, apabila kalian telah menyelesaikan ibadah haji maka boleh berburu. Jadi jelas di sini Allah membolehkan orang atau umat muslim untuk berburu. Kemudian yang kedua, larangan dalam berburu. Jadi berburu itu boleh, namun ada suatu hal yang bisa membuat terjadinya dilarangnya berburu. Yang pertama yakni jika berburu dimaksudkan untuk bermain-main. Yang kedua, jika yang diburu adalah binatang darat bagi yang ihram haji maupun umroh. Yang ketiga, memburu binatang buruan di tanah haram Mekah Madinah itu tidak boleh. Kemudian yang keempat, diharamkan berburu binatang yang menjadi milik orang lain. Nah, kemudian yang ketiga yakni sarana dalam berburu. Ada dua sarana yang dapat digunakan dalam melakukan perburuan, yakni yang pertama dengan al-jawarih atau hewan buas yang memiliki taring seperti anjing, macan, elang, dan yang semisalnya. Namun di sini al-jawarih tentu ada syarat-syaratnya, yakni terlatih. Kemudian yang kedua yakni dengan alat berburu yang tajam yang bisa mengalirkan darah untuk menyembelih hewan buruannya. Kemudian syarat-syarat dalam berburu yakni yang pertama, orang yang berburu adalah orang yang dibolehkan dalam syariat Islam, yakni Islam dan mumayyiz. Kemudian yang kedua, tadi jika menggunakan jawarih harus terlatih. Yang ketiga, pemburu mengucapkan basmalah ketika mengawali perburuan. Dan yang terakhir, tidak ada jawarih lain yang menyertainya. Kemudian materi yang terakhir yakni sertifikat halal makanan di Indonesia. Nah, sertifikat halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk pangan sesuai dengan syariat Islam, bertujuan untuk memberikan kepastian bagi yang mengkonsumsinya. Jadi dengan adanya fatwa MUI, tentu kita sebagai umat muslim di Indonesia akan merasa lebih aman dalam mengkonsumsi. Jadi kan kalau kita biasa beli jajan atau produk-produk skincare atau apapun itu biasanya ada tulisan halal MUI. Nah, itu membuat kita merasa lebih aman, terjamin keamanannya. Nah, sekian materi kita pada pagi hari ini. Apa ada yang ditanyakan? Baik, monggo Mbak Sinta. Oh iya, pertanyaannya sangat bagus, yakni gini ya, bagaimana hukum kepiting yang hidup di dua alam, apakah halal atau haram? Namun di Indonesia kok banyak sekali yang menjual kepiting. Jadi begini, madhab Syafi'i memang mengharamkan kepiting karena hidup di dua alam tadi. Nah, namun karena kita hidup di Indonesia di bawah naungan fatwa MUI tadi, jadi MUI itu menghalalkan kepiting karena MUI tidak hanya melihat dari dalil saja, melainkan dari segi kemadaratannya. Jadi kepiting itu dipercayai banyak manfaat dan gizinya. Seperti itu. Nah, saya rasa cukup pertemuan kita kali ini. Apabila Bu Guru ada salah perkataan maupun tingkah laku, mohon dimaafkan. Semoga ilmu kita bermanfaat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.